Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kusuma dengan NIM 333323001. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan dari modul 4 ANOPA, yaitu sebagai berikut. Soal pertama yaitu PT Global Plastik adalah perusahaan yang memproduksi botol plastik untuk industri minuman. Perusahaan memiliki tim inspeksi kualitas yang bertugas mengecek cacat produk sebelum dikirim ke pelanggan. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata waktu infeksi antar tim. Untuk itu dilakukan pengamatan terhadap waktu infeksi dalam detik yang dibutuhkan masing-masing tim untuk memeriksa satu unit produk selama 5 hari berturut-turut. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jadi ini tim, ada tim satu, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5 dengan waktu per detik. Dengan menggunakan analisis ANOVA satu arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu infeksi kualitas antar tim. Lalu soal yang kedua, PT Avol Manufacturing merupakan sebuah perusahaan manufaktur suku cadang otomotif ingin menguji pengaruh jenis material dan suhu pemanasan terhadap kekuatan tarik komponen otomotif dalam megapascal. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi material dan suhu optimal guna meningkatkan daya tahan komponen terhadap beban tarik. Jadi di sini ada jenis materialnya, ada yang A ada aluminium alloy, S stainless steel, lalu yang T ada titanium alloy. Lalu di sini suhu pemanasannya ada 170, 190, 210, dan 230. Lalu yang di sini merupakan kekuatan daya tarik dari komponen otomotif dalam megapascal. Dengan menggunakan analisis ANOVA dua arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Dari data-data ini kita ubah terlebih dahulu menjadi Excel. Jadi data yang tadi di soal diubah terlebih dahulu menjadi Excel. Di sini kita taruhnya di sini yang soal pertama timnya di sini dan waktu infeksinya di sini. Jadi tim satu, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5. Lalu di sini waktu infeksinya sesuai detiknya yang tadi di soal. Lalu ke sheet kedua, kita untuk soal nomor 2. Di sini kita taruh jenis material, suhu pemanasan, dan ketahanan daya tarik. Jadi di sini jenis materialnya dari aluminium sampai titanium alloy, dan suhu pemanasannya yang berurutan dari 170 sampai 230, dan ketahanan daya tariknya sesuai yang ada di soal. Selanjutnya kita akan ke software RStudio. Setelah kita buka RStudio, kita pilih file, kemudian kita new project. Lalu kita pilih existing degree. Pilih file yang kita telah masukkan Excel yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita create project. Setelah itu kita buat sintaknya terlebih dahulu. Pertama di sini kita menginstal package terlebih dahulu. Package-nya ada ReadXL, Card, Agricole, dan GGPUBR. Kita install terlebih dahulu dan kita aktifkan package-nya menggunakan syntax library. Kita tunggu terlebih dahulu. Ya, jadi kita lanjut. Soal pertama itu kita menggunakan ANOVA satu arah. Di sini kita masukkan dulu data Excel yang tadi telah kita buat. Jangan lupa di sininya harus sesuai dengan judul Excel yang kita buat tadi. Lalu di sini sheet sama dengan 1 di sheet pertama. Lalu kita run. Setelah itu kita mendefinisikan faktor dan variabel dependennya. Di sini ada tim dan waktu infeksi. Lalu kita run. Setelah itu kita melakukan pengujian Latent test untuk homogen data. Jika nilai P
lebih dari 0,05, maka asumsi homogen ragam data terpenuhi. Di sini Lapen test waktu infeksi dan koma tim. Lalu kita run. Yang dihasilkan itu nilai P-nya 0,09455, di mana itu sudah memenuhi syarat dari P lebih dari 0,05, maka asumsi homogennya ragam datanya terpenuhi. Jadi data tersebut bersifat homogen. Lalu selanjutnya kita pemeriksaan normalisasi data dengan uji Shapiro. Di sini jika nilai P lebih dari 0,05, maka asumsi kenormalan data terpenuhi. Sudah Shapiro tes waktu infeksi. Di sini kita run terlebih dahulu. Yang dihasilkan itu nilai P-nya 0,5951. Di situ sudah terpenuhi dari syaratnya yaitu P lebih dari 0,05, maka data tersebut normal. Lalu kita melakukan penyusunan model ANOVA menggunakan model sama dengan LM waktu infeksi, tim data sama dengan soal 1. Kita run. Di sini P yang dihasilkan yaitu 0,2817, maka dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak ada perbedaan waktu infeksi antar tim. Lalu selanjutnya kita ke soal nomor 2. Di sini kita input data Excel-nya seperti tadi, yang membedakan hanya di sini diganti menjadi sheet 2. Lalu kita run. Selanjutnya kita identifikasi faktor variabel dependennya, yaitu ada jenis, suhu, dan ketahanan. Dengan sintaks seperti ini. Lalu kita run. Selanjutnya lagi kita melakukan uji Lapen test untuk homogen data. Jika nilai P lebih dari 0,05, maka asumsi homogen ragam data terpenuhi. Di sini sintaknya Lapen test ketahanan jenis suhu data sama dengan soal 2. Kita run. Di sini dihasilkan nilai P-nya 0,9219. Jadi di sini nilai P-nya terpenuhi lebih dari 0,05, maka data tersebut homogen. Lalu kita melakukan pemeriksaan normal data dengan uji Shapiro. Di sini jika nilai P lebih dari 0,5, maka normal data dapat terpenuhi. Di sini sintaknya seperti ini. Lalu kita run. Di sini nilai P-nya sama dengan 0,1483, yaitu lebih dari 0,05. Maka data tersebut normal. Selanjutnya kita lakukan penyusunan model ANOVA menggunakan sintaks seperti ini. Lalu kita sini kita berdasarkan uji hipotesis yang pertama ini, kita mendapatkan p-value sebesar 2,2 kali 10-16. Karena nilai p-value kurang dari nilai signifikansi, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang berarti jenis material yang memiliki pengaruh atau hubungan terhadap ketahanan daya tarik. Lalu yang kedua itu diperoleh p-value-nya sebesar 2,107 kali 10-10. Karena nilai p-value-nya kurang dari nilai signifikansi 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti suhu pemanasan memiliki pengaruh terhadap daya tarik ketahanan. Lalu yang uji hipotesis yang ketiga, di sini p-value-nya adalah 0,9233, di mana nilai p-value lebih daripada nilai signifikansi 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat jenis material dan suhu pemanasan terhadap ketahanan daya tarik. Begitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.